Buset. Kita jalan sore lagi ya. Hari ini hari Jumat tanggal 26 April 2024 ya. Kita mau cerita sedikit tentang Polytron Fox R pemakaian setelah 5 bulan ya guys. Jadi saya menggunakan Polytron Fox R ini berhitung dari tanggal turunnya motor itu tanggal 18 November 2023 ya. Sekarang kan itu udah bulan April, jadi kurang lebih pemakaian 5 bulan ya, 5 bulan lebih. Ini saya jalan pulang menuju rumah dari kantor tadi jam 5 sore, iseng vlog ya, motovlog dengan menggunakan motor listrik Polytron Fox R karena saya udah jarang upload ya. Jadi hari ini saya mau bercerita sedikit tentang Polytron Fox R yang saya gunakan selama 5 bulan ini. Sebelum saya menggunakan motor Polytron Fox R ini, saya itu menggunakan Mosin ya, motor bensin Vario 125 ya. Jadi saya menggunakan Vario 125 yang menurut saya sih worth it ya. Ini mah pengalaman pribadi aja ya, bukan untuk menjelekkan Mosin, tapi ini tentang pengalaman saya bahwa menggunakan motor listrik ini sedikit lebih menguntungkan daripada motor bensin sebelumnya ya. Dikarenakan saya ingin mencari tantangan baru dan mencoba sesuatu teknologi yang baru yang belum pernah saya dapati, yaitu motor listrik ya. Saya beralih ke motor listrik ya guys. Itu ceritanya guys. Nah ini saya motovlog dengan sederhana ya, dengan menggunakan handphone dan juga menggunakan mic wireless index ya, mic wireless index. Nanti di akhir video saya kasih tahu handphone apa yang saya gunakan dan mic wireless apa, jenis index apa, mic wireless index apa yang saya gunakan untuk motovlog sore hari ini ya guys ya. Dan untuk mode nih, saya lagi coba mode 4K ya. Jadi mungkin nggak bisa lama nih mode 4K nya. Untuk hasilnya seperti ini guys ya, dengan mode 4K ya, dari handphone Sony Xperia XZ2. Jadi hasilnya seperti ini guys ya. Hasilnya jadi seperti ini kurang lebihnya. Dan nanti sebentar lagi saya mau ganti mode ya guys, karena nggak cukup kayaknya memorinya untuk merekam ya dari saya tadi berangkat menuju rumahnya. Kayaknya nggak cukup, karena kalau kita menggunakan mode 4K di kameranya itu memakan memori yang sangat banyak banget ya guys ya, memakan memori yang sangat banyak banget. Nah, ini hanya sekedar penasaran saya untuk membedakan kualitas dari kamera yang menggunakan mode 4K dan menggunakan mode Full HD. Jadi untuk video-video yang sebelumnya saya rekam itu menggunakan mode Full HD ya, karena menggunakan mode Full HD jadi bisa lebih lama lah guys, karena dia nggak memakan banyak memori, sedikit saja memori yang digunakan, tergantung durasi sih. Kalau kita durasinya panjang ya gede ya, kalau durasinya pendek ya kecil gitu guys.
sebentar saya ganti modenya dulu menjadi Full HD ya, apa nanti di lampunya aja gitu. Ya, untuk upgrade dari Polytron Box Art saya nggak banyak ya, untuk aksesorisnya juga nggak banyak ya, karena saya juga bukan tipe yang pecinta berat ya, saya hanya penikmat motor listrik ya guys. Nah, ini untuk di sini ada holder HP yang murahan ya, nanti agen-agen bisa nemuin lah, ini kayaknya lah harganya nggak sampai 20.000 ya guys. Kemudian ada tambahan aksesoris ini untuk supaya bisa naruh holder ya di sini guys. Jadi kesannya ini sebagai holder stang ya. Kemudian untuk visor ini udah saya ganti dari bawaan, ini menggunakan visor NMAX. Nanti juga saya cantumkan di deskripsi. Apalagi ya, ditambah karena dulu saya mau ganti shock dari per depannya itu menggunakan shock atau per dari R-Acting, tapi gagal ya guys, karena kurang pendek motongnya guys, kurang 1 cm ya, sehingga nggak bisa ditutup lagi. Akhirnya hanya ganti oli shocknya aja guys, nggak jadi ganti pernya. Per masih menggunakan per bawaan dari Fox R nya. Oke, kita jalan-jalan santai aja guys. Nah, ini jalan pulang suasana di Jakarta seperti ini guys ya. Ini ada di dekat stasiun Karet guys. Rumah saya itu ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi rutinitas setiap hari ya seperti ini, pulang kerja ya. Berharap Jakarta nggak macet itu kayaknya nggak mungkin guys, kecuali Lebaran ya. Mungkin Lebaran, kalau kemarin Lebaran tuh sedikit renggang karena mungkin orang-orang sudah banyak yang pulang kampung, jadi Jakarta sepi. Jadi Jakarta ini penuh dengan orang-orang rantauan gitu ya, yang akan sepi kalau udah datang Lebaran ya, jadi ada arus mudik. Jadi kalau udah pada mudik baru Jakarta sepi. Kalau untuk jalur sih buat saya untuk pakai motor itu masih nggak terlalu macet banget guys ya, jadi masih bisa selap selip sehingga nggak terkena macet yang berlebihan yang menyebabkan sampai malam gitu datang ke rumah. Mudah-mudahan sih sampai rumah sebelum maghrib ya guys, jadi bisa sholat maghrib. Oke, kita lanjut lagi untuk motor Polytron Box R. Setelah 5 bulan pemakaian, menurut saya worth it. Kenapa? Karena saya ngalamin suatu kehematan ya. Pertama, saya 5 bulan belakangan ini kan nggak pernah beli bensin lagi guys, terus nggak pernah ganti oli, nggak pernah ngantri bensin di SPBU ya, seperti itu guys ya. Ada kelebihan ada kekurangan apa, mungkin kelebihan terus nanti juga saya ceritain kok tentang kekurangannya ya. Untuk kelebihan yang pertama tadi, kita nggak usah beli bensin lagi gitu. Kemudian untuk kelebihan kedua dari bentuknya, ini bentuk dari Polytron Box R ini jauh lebih nyaman ya dibanding Vario yang kesannya itu dari jok ke stang itu kayaknya sempit banget. Jadi sering banget saya itu sakit pinggang ya guys kalau menggunakan Vario yang ini ya. Kelebihan dari Fox R ini apalagi ya, dia santai, gayanya juga keren guys ya. Orang bilang kayak NMAX ataupun PCX ya. Tapi keren sih, motornya seperti motor besar ya. Kemudian kelebihan yang lain menurut saya yang lebih penting itu adalah tentang kapasitas baterainya guys ya. Jadi kadang-kadang kan
Pernah saya menggunakan motor listrik itu, ya padahal baterainya itu sisanya 20% guys, 20% sisanya, tapi tiba-tiba dia langsung menuju 4% gitu. Jadi di Polytron Fox R ini ya nggak pernah saya temuin itu baterainya itu dari 50 jadi 10%. Nah itu kalau untuk baterai yang seperti itu kan eh, sangat merepotkan banget ya guys ya. Jadi gimana ya kalau kita lagi jalan di luar misalnya, kita sudah bisa prediksi bahwa baterai itu akan makan baterai sekitar 20-30%. Tapi nyatanya ketika kita gunakan motornya dari baterai 40% misalnya, tiba-tiba turun menjadi 5%, ya mau nggak mau akhirnya motor itu mati guys. Nah, kalau udah mati, ya kalau kita bawa charger ya kita bisa langsung cas di mana aja. Atau kita bisa, kalau misalnya kita nemu Polytron Service Center, biasanya di Jakarta kan ada fast charging, ini bisa juga numpang cas gratis ya Polytron Service Centernya. Tapi kalau kita nggak bawa charger, kemudian baterai tiba-tiba langsung drop, nah ini yang jadi masalah. Nah itu mungkin salah satu yang menjadi kekurangan. Walaupun sebenarnya sumber listrik di mana aja ada. Jadi kalau untuk amannya sih teman-teman yang sering keluar rumah kita bawa aja charger kemana-mana, jangan ditinggal. Ya, karena takut di tengah jalan motor kita tiba-tiba drop dan mati. Kita bisa cas di mana aja guys. Kita bisa cari PLN ataupun misalnya pernah saya alami waktu saya ke puncak tuh, saya di luar prediksi ya, padahal jaraknya itu kurang lebih 70-80 kilo, tapi baru sampai Ciawi baterainya sudah habis ya, tinggal 2-3%. Ya mau nggak mau kita harus cas, dan saya nggak nemuin PLN di situ. PLN Ciawi pun tutup, dan akhirnya saya nemunya Indomaret, dan saya minta izin sama Indomaretnya, pegawai Indomaret, dan dibolehkan dan diizinkan. Ya untuk supaya mengatasi rasa nggak enak ya kita jajan lah guys di Indomaret. Ya kebetulan saya bersama teman-teman banyak waktu itu, kita jajan di Indomaret sambil ngecas motor, ya sambil ngecas motor sambil kita makan dulu, sarapan dulu. Karena kalau kita menggunakan charger bawaan dari Polytron Fox R-nya ya, itu untuk mencapai 20% itu butuh waktu 1 jam guys. Bayangin kalau baterainya itu dari 0%, ya bayangin kalau baterainya itu dari 0%, itu berapa lama coba kita nungguin ya. Kalau dari 0% berarti harus menunggu sampai 5 jam baru. Ya. Ada solusi lain lagi yang menawarkan fast charging ya. Ada di Tokped atau di Shopee itu ada yang jual ya, sekitar harganya 2,5-3 juta fast charging ya. Fast charging ini charger motor listrik yang bisa sampai di atas 10 watt ya karena charger bawaan itu kan 10 watt ya, 10 watt. Jadi untuk fast charging ini pernah saya lihat itu teman-teman Polytron dia cas di 39 watt, jadi lebih cepat. Watt atau apa sih pokoknya itu 20 ampere ya, 20 ampere, 10 ampere ya. Jadi kalau bawaan dari charging Polytron Fox R ini adalah 10 ampere. Kalau
fast charging ini bisa sampai 39 ampere. Jadi lumayan makan waktu ya guys, dimana kita menggunakan charger bawaan itu untuk 1 jam ya. 1 jam itu 20%, tapi pakai fast charging ya mungkin 1 jam itu hitungan menit ya, bisa 10-15 menit udah 20%. Jadi 1 jam itu bisa full guys. Jadi sangat membantu banget fast charging tersebut gitu. Ya, untuk user-user yang sering berpergian jauh. Kalau saya belum beli fast charging karena nggak terlalu sering ya, dan nggak kemana-mana ya paling jauh juga paling ke puncak, ke Bogor untuk jalan-jalan ya sama istri sama anak gitu. Selebihnya sih di rumah-rumah aja ya, karena belum ada kebutuhan dan saya juga jarang pergi ke luar jauh ya. Saya belum beli fast charging karena harganya lumayan guys, 2,5 sampai 3 juta. Jadi tergantung kebutuhan. Atau buat teman-teman yang misalnya nggak sabar nungguin baterainya ya silakan beli. Itu kan tergantung kebutuhan. Gitu guys. Ya, ini saya mau cerita-cerita aja nih ya, belajar, namanya juga YouTuber pemula guys. Mohon dukungannya ya buat teman-teman semua penonton setia yang belum subscribe ya, like dan komennya guys, karena subscribe, like dan komen dari teman-teman semua itu bisa bantu channel ini untuk berkembang ya. Dan saya coba untuk membuka ataupun bercerita tentang sesuatu yang saya alami, terutama tentang Polytron Voxar ya, karena saya pengguna Polytron Voxar yang orang-orang lain mungkin belum bercerita. Jadi sedikit saya cari keunikan yang belum orang-orang lain itu cerita. Saya nggak mau berat banget guys untuk jadi YouTuber, misalnya harus cari bahannya dulu kemudian harus seperti apa gitu, enggak. Saya jadi YouTuber ya apa yang saya alami sehari-hari aja guys, yang menjadi hobi saya ataupun yang menjadi kegiatan saya. Jadi nggak memberatkan saya gitu ke depannya, karena YouTuber itu kan nggak sekali 2 kali kita upload video guys. Itu YouTuber itu kita akan dituntut ratusan bahkan ribuan video yang akan kita upload. Jadi kalau kita ngonten nggak dari hobi ataupun kegiatan sehari-hari, kayaknya kita akan kehabisan ide guys. Kita akan kehabisan ide. Sama halnya seperti orang berceramah ya, kalau dia nggak baca kitab, nggak baca referensi buku lagi, maka dia akan berceramah ya itu aja yang diceramahin ya gitu. Nanti orang akan bosan. Jadi untuk supaya kita ini jadi YouTuber ya terus jalan ya, kita harus menjadi YouTuber yang sesuai hobi kita gitu. Jangan ikut-ikutan gitu. Jadi yang lagi rame tentang tinju ya, dia jadi YouTuber tinju. Lagi rame tentang Indonesia, rame-rame dia jadi YouTuber bola. Jadi itu ada musim-musimnya. Tapi kalau teman-teman punya hobi itu kan nggak mungkin teman-teman itu mutusin hobi begitu aja ya. Orang yang hobinya futsal ya bisa dia bercerita tentang futsal ya, cara dia bermain atau dia lawan siapa atau ada kejadian apa ketika dia futsal. Nah mungkin kan itu jadi hal yang menarik. Kenapa? Karena itu menjadi hobi dia. Karena hobi dia berarti itu sesuatu yang datangnya dari hati. Kalau kata Ustadz Jeffrey dulu, sesuatu yang datangnya dari hati akan sampai ke hati. Jadi orang yang melihat konten itu pun jadi enak ya guys, karena benar-benar dari apa yang dia alami dan dari hati dia dan dari hobi dia. Ya, siapa tahu
dari penonton itu ada yang sama sama seperti halnya saya sekarang nih. Saya pulang kerja nih, ya nggak ada niat apa-apa, ya mau ngomong aja, cerita aja, nggak ada konsep apa-apa. Saya hanya bercerita, saya beli Polytron ini 5 bulan yang lalu, ya kelebihannya nggak pernah beli bensin lagi, ya nggak pernah ngantri lagi di SPBU. Kekurangannya juga ada, salah satunya adalah shocknya yang sedikit keras, tapi kayaknya saya sih nggak terlalu ngerasain keras banget ya, mungkin karena tergantung berat badan seseorang ya. Jadi kalau berat badannya kurang dari 60 kilo, mungkin Polytron ini jadi kerasa shocknya itu keras banget ya. Ya, jadi kita lanjut lagi. Halo guys, jadi ini perlengkapan yang saya gunain ya untuk konten ya. Handphone Sony Xperia XZ2, terus ada mic wireless inbox ya, dan strap yang buat di dadanya guys. Jadi alatnya sederhana ya, tapi ya cukuplah buat konten yang motovlog ya di jalan. Jadi handphonenya itu ditaruh di sini nih guys. Ya, handphonenya ditaruh di sini. Nanti saya kasih tahu seperti ini guys. Bentar ya. Ya, jadi seperti ini guys. Nih. Ya, ini ya. Ini ada. Masukin sini. Bahkan gini. Jadi ini bisa ditaruh di mana aja ya, sesuai selera. Ini ya, kalau untuk kuatnya itu tambah ininya nih, ini dicantel di sini ya. Jadi ini alat konten yang menemani saya ketika saya buat konten ya guys. Ditambah tadi saya pakai mic wireless inbox ya, inbox M2 kayaknya. Nah ini, jadi tinggal inbox dicolok di sini, terus micnya bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di dekat helm ya guys. Jadi lebih simpel. Cuman kalau kita menggunakan kamera Sony atau handphone Samsung itu harus menggunakan aplikasi tambahan ya, open camera. Itu hasilnya seperti yang saya upload barusan guys. Oke, gini aja ya tutorial singkatnya, perkenalan alat-alat konten sederhana untuk motovlog pemula. Jika ada pertanyaan bisa ditulis kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa like dan komennya guys. Terima kasih.